Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat satu rangkaian berbasis arus bolak-balik menggunakan Proteus Egg Demonstration, di mana rekomendasi ini diberikan menggunakan aplikasi Proteus Egg Demonstration ini untuk yang tidak bisa purchase simulasi elektronik. Baik, pertama-tama jika Anda ingin membuat satu file baru, maka Anda harus mengklik di bagian sini, ada satu lembar kertas yang menunjukkan ini adalah menu New Project. Klik satu kali saja, maka akan Anda menemukan satu jendela baru dengan judul New Project Wizard, atau dengan kata lain kalian akan memulai membuat projectnya. Kemudian tepatkan klik Anda pada New Project. Nama projectnya sebenarnya bisa disimpan, namun kalau ini Proteus demonstrasi, maka project ini kemungkinan besar tidak bisa disimpan, hanya bisa direkam. Jadi usahakan Anda merekam apa yang sudah Anda kerjakan, seperti itu. Kemudian jangan lupa setelah klik New Project, klik Next. Maka akan menemukan next daripada New Project Wizard tadi. Setelah Start, masuk ke Schematic Design. Dan jangan lupa pilih the simple design setelah klik create a schematic from the selected template. Kemudian klik next. Ada lagi setelah schematic tadi, maka Anda harus masuk ke bagian berikutnya, pemilihan visible layout, di mana kalian tidak perlu membuat visible layout yang seperti tertera pada list di bawahnya, hanya perlu klik pada do not create a visible layout. Ini ditujukan untuk yang sudah terdesain sebelumnya. Jadi karena kita masih awal dan akan membuat rangkaian sederhana, maka kita menggunakan do not create a visible layout dan klik next. Dan jangan gunakan apapun kabel di dalam project Anda, sehingga Anda perlu mengklik no firmware project. Itu muncul setelah tadi yang visible layout. Kemudian akan muncul bagian firmware. Kemudian klik next. Setelah itu ada semua tercentang di sini, maka deskripsinya ada di bawah, harus dibaca detail apakah sudah benar. Kalau tidak benar, maka klik back. Karena ini sudah benar, maka kita klik finish. Prosesnya loading, menunggu membuka jendela baru di mana kalian akan membuka project. Nah, sekarang sudah ada homepage, di mana halaman ini adalah halaman di mana kalian dapat menempatkan komponen-komponen elektronika untuk membuat rangkaian yang diinginkan. Kemudian karena ini terlalu besar, kita akan membuatnya lebih detail, terlihat detail dengan cara zoom in, klik loop yang ada tanda tambah, yang di situ kalau misalkan kita sorot kursor, maka akan terlihat tulisan zoom in. Klik sekali, dua kali. Wilayah zoom in-nya bisa digeser dengan cara seperti ini. Saya ulangi. Tuh, yang ada tanda hijaunya itu kita geser. Misalkan kita mau kerjakan di bagian sini saja. Klik sekali. Oke. Kalau sudah, kali ini saya akan membuat satu rangkaian basis arus bolak-balik seperti saya sebutkan tadi. Maka demi itu kita harus membuat beberapa komponen itu terlihat pada daftar device kalian. Dengan cara pertama klik P. Karena dia arus bolak-balik, tegangannya juga bolak-balik tentunya. Sehingga ketik saja di sini Vsin yang menunjukkan bahwa di situ ada voltage sinusoidal. Nah, deskripsinya sine wave AC voltage source atau sumber tegangan bolak-balik. Klik OK. Kemudian next. Boleh kalian gunakan di sini lamp, AC lamp. Nah, di sini ada lamp. Kemudian kalau seandainya kalian ingin menurunkan tegangan, maka kalian dapat menggunakan trafo. Klik trans. Nah, setelah ada sebenarnya transformator lekapnya. Nah, transformator device atau trafo tersebut, device-nya, komponen elektroniknya, dapat dilihat deskripsinya di sini. Ada beberapa pilihan.
Dimana kita akan gunakan yang simple saja, yaitu schematic model trans 2P2S. Maksudnya di sini ialah ada dua colokan untuk di primer dan dua colokan untuk di sekunder. Kalau kayak gini bahasanya, artinya ada dua colokan di primer, artinya di sini 2 primer, dan 3S maksudnya adalah keluarannya ada 3 colokan, 1, 2, 3. Nah, biasanya yang seperti ini itu adalah trafo jenis CT atau center tap. Makanya di sini ditulis trafo with center tap secondary winding. Kemudian kalau di sini berarti dia punya keluaran ada 5 colokan, di mana di situ variasi voltage pada ini tentu saja ada center tap di tengahnya, tapi di sininya divariasikan. Misalkan nanti di sini 220 di primernya, tapi nanti di keluarannya di sini 0, plus minus 12, plus minus 18 atau 15 seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena di situ dimodifikasi pada bagian lilitan untuk daerah primer dan daerah sekunder seperti itu. Begitu pula dengan yang ini. Semua trafo jenisnya punya kegunaan yang berbeda, sehingga penggunaannya tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan elektronika. Sekarang saya kembali lagi, kita akan tetap menggunakan simple transformator, yaitu transformator dengan 2 masukan primer dan 2 masukan sekunder. Oke. Sudah ada di list kita. Kemudian kita akan susun ketiga komponen elektronika ini dalam satu rangkaian. Kita coba dulu untuk, misalkan kita punya lampu seperti yang di rumah. Di rumah itu lampunya kan basisnya arus bolak-balik. Dengan tegangan bolak-balik juga tentunya. Klik VSync. Nah, kemudian misalkan bola lampunya itu sekitar 5 watt. Kalau 5 watt dengan arus 2 ampere artinya itu sekitar 7,5 volt. Nah, kalau misalkan kita taruh di sini misalkan 7 volt. Dengan cara klik kanan bagian ini tadi saya ulangi. Klik kanan edit project. Maka akan keluar di sini keterangan bahwa ini adalah V1 VSync. Kemudian di sini amplitudenya kita jadikan misalkan 7 volt. Kemudian frekuensinya 50 Hz. Kemudian kita okekan saja. Oh, harus langsung kayak gini kayaknya ya, nggak pakai satuan. Coba kita klik OK. And then kita put lampu AC-nya tadi. Nah, ini AC-nya 12 volt, berarti kita naikkan dulu ini jadi 12 volt ke atas. Misalkan kita taruh di sini 12. Oke. Lalu kita hubungkan dengan cara klik bagian sini, kan ada keluar garis konektor atau firmware-nya. Letakkan langsung di ujung lampunya. Gerak. Oke. Begitu pula di ujung sini. Bisa dilihat bahwa ini adalah lampu AC 12 volt, seperti lampu di rumah Anda. Kemudian ini adalah tegangan bolak-balik atau VSync dengan nilai sekitar 12 volt. Apakah dia akan menyala? Mari kita melihatnya dengan cara klik run, klik pada tombol play. Akan ada tulisan deskripsi ketika klik tombol play ini, ada run the simulation pada bagian bawah. Di sebelah no message. Klik saja. Setelah diklik ternyata dia tidak nyala, berarti arus bolak-baliknya harus digedekan lagi ya. Kalau nyala biasanya di sini berubah warnanya. Oh, lagi loading ternyata. Nah, bisa dilihat di sini menyala ya lampunya ya. Tanda menyalanya ialah karena adanya ini, kuning ini. Nah, untuk membuktikan ini nyala atau tidak, boleh tambahkan saklar dengan cara stop dulu. Kalau mau merunning, klik play. Tapi selama running, kalian tidak bisa mengedit daripada rangkaian ini.
Sehingga kalian harus stop play dulu atau stop runningnya, stop di simulation. Kita akan tambahkan switch misalkan, oh ini lampu masih. Ini ngedit, ngapusnya tinggal klik kanan di delete aja. Kita tambahkan switch. Switch yang sederhana saja, tidak perlu ribet. Simple switch. Oh tuh ada primitive switch katanya tadi. Oke, analog primitive switch, oke. Bisa kalian taruh di sini. Oke. And then kita akan hapus jalur yang ini, kita dengan cara klik kanan 2 kali, baru delete wire. Kemudian hubungkan antara VSync-nya dengan switch-nya, begitu pula dengan lampunya. Ketika ini terbuka, artinya dia masih tidak terhubung. Tapi kalau dia terhubung, maka dia mengalirkan arus seperti itu. Kita run saja. Nah, selama run, ini tidak menyala. Betul? Nah, kemudian kita tutup. Ketika tutup, dia menyala. Nah, ini yang menunjukkan bahwa lampu 12 volt ini dialiri oleh arus bolak-balik. Nah, kita buka lagi. Tidak terhubung, dia tidak menyala. Oke, saya lanjutkan. Misalkan sebelum daripada lampu ini kita punya tegangan yang sangat tinggi. Mau kita turunkan jadi tegangan yang rendah. Misalkan tadi kan cuma 12 volt ya. Nah, kita tinggikan jadi 220 volt sehingga tegangannya sangat besar sekali. Kalau misalkan versi air terjunnya itu arus mengalir sangat deras. Kalau terlalu deras nanti bisa merusak alat-alat elektronika Anda, sehingga perlu diturunkan tegangannya. Nah, kita akan memasukkan trafo di situ, misalkan di sini nanti ada 220 volt bolak-balik. Tegangan bolak-balik. Caranya masukkan trans ini tadi, klik di sini. Oh, kita belum stop ya, stop dulu. Nah, itu yang saya maksud tadi, harus di stop dulu baru bisa edit. Stop, baru klik di sini, kemudian kita masukkan VSync. Oke, ini kita edit jadi amplitudenya 220, kemudian frekuensinya 50 boleh atau 60 Hz boleh. Oke. Kemudian ini ada trafo, primer, sekunder 2P, 2S. Nah, klik kanan untuk edit propertinya. Kita bandingkan primer sama sekundernya, misalkan 100 lilitan banding 1 lilitan misalkan, tapi nggak mungkin ya. Nah, tapi kalau sudah masuk Henry itu ada hitungannya, karena Henry itu artinya induktansi. Kalau jumlah lilitan itu tanpa satuan Henry, maka kita masukkan di sini kisaran, karena di situ ada konstanta yang menghubungkan antara arus, jumlah lilitan, dan induktansi, maka kemungkinan besar dia akan 10 kali lipatnya kalau dikalikan sama Henry. Misalkan dia 100 Henry, berarti itu sekitar 10 lilitan, misalkan kayak gitu. Jadi kalau kita masukkan di sini, misalkan di sini 2500 Henry. Kemudian di secondary inductance-nya itu hanya ada misalkan 20, misalkan 20 ya. Nah, kayak gitu. Ini misalkan ya. Jadi sudah coupling factor-nya segitu. Resistannya kita naikkan misalkan jadi 5. Yang primary, kemudian yang secondary cuma 1. Kita okekan. Kenapa lilitan di trafo itu memiliki hambatan? Karena pada dasarnya dia merupakan material yang punya konduktivitas. Ketika kita berbicara tentang konduktivitas, maka ada hambatan. Masing-masing komponen elektronika yang berbeda bahan, tembaga beda bahan, kemudian aluminium beda bahan, kayu beda bahan, dan lain sebagainya. Nah, kadar daripada penghantaran listriknya itulah
Yang membedakan satu material dengan material lain, dia konduktor atau isolator. Ketika dia sebenarnya masih bisa menghantarkan listrik secara langsung tanpa syarat khusus seperti semikonduktor, masih bisa menghantarkan listrik, tapi tidak sekonduktor yang misalkan tembaga dan lain sebagainya, artinya dia masih punya hambatan seperti itu. Nah, ini sudah, maka kita bisa hubungkan si visinnya dengan bagian primernya. Kemudian bagian sini bisa kalian ukur dengan cara menambahkan voltmeter DC itu dengan cara pilih di bagian sini, pojok sebelah kiri ini ada bagian alat. Nah, alat atau instrumen di situ bisa dipilih, ada osiloskop, analyzer logic, counter timer, terminal yang virtual, SPI debugger, I2C debugger, signal generator. Ini biasanya buat pasangan sama osiloskop, tapi kalau pakai osiloskop aja bisa. Kemudian ada pattern generator. Nah, kemudian DC voltmeter, DC ammeter, artinya yang ini untuk mengukur arus yang DC, ini mengukur volt yang DC, yang ini AC voltmeter, artinya kalian menggunakan ini untuk mengukur AC voltmeter. Ini untuk arus AC, ini tegangan AC. Ini wattmeter untuk mengukur daya daripada satu alat. Nah, ini kan tadi tegangan PLN ya, karena visin artinya yang sinusoidal. Kalau sinusoidal artinya dia arus bolak-balik, tegangan bolak-balik. Kita ukur aja di ujung sini sama di ujung sini berapa tegangannya, dengan cara taruh, karena kita ngukur tegangan otomatis paralel. Oke, taruh di sini sama bagian sini kita taruh. Nah, kalau sudah, maka dilihat di sini nanti yang di primer berapa voltmeternya, di sekunder berapa voltmeternya ya, yang dari AC ini ya. Kemudian kita klik run. Nah, yang ini nggak terhubung karena nggak nyala ya. Tapi yang ini kita tunggu dulu running proses. Oke, terlihat bahwa karena dia AC voltmeter, tadi kan taruhnya 220, tapi terukur di AC voltmeternya hanya 155. Ini berkaitan dengan root mean square voltage. Nah, ini kalau harus pelajari mandiri. Kemudian, karena di sini sekitar perbandingannya itu 11, sini 1, maka 155 itu 11 bagian. Nah, ini satu bagiannya. Satu bagiannya itu sekitar 13,9 volt. Seperti itu, yang AC ya. Nah, yang bagian 110 tadi, sekitar 11 bagiannya tadi, itu sekitar 155 volt. Seperti itu. Nah, fungsi daripada trafo ini artinya ialah menurunkan tegangan bolak-balik yang berasal dari PLN tadi dengan frekuensi 50 Hz menjadi lebih rendah, karena dia trafo step down. Beda dengan trafo step up. Kalau trafo step up, kalau misalkan di sini nanti 1, nah sesuai dengan jumlah lilitannya, nanti kebalik, di sini lebih sedikit jumlah lilitannya daripada jumlah lilitan sekunder, kayak gitu. Sehingga ketika di sini 1, nanti di sini mungkin saja 10, kayak gitu. Itu untuk trafo step up. Tapi ini berhubung ini trafo step down, menurunkan tegangan yang tinggi menjadi lebih rendah, maka di sini bisa dilihat 155 volt menjadi 13,9 volt. Nah, untuk bisa mengetahui apakah dia bolak-balik atau tidak, kita bisa mengukurnya lagi, membuktikannya bahwa ini adalah tegangan bolak-balik dengan cara mencantolkan instrumen osiloskop. Kita stop dulu. Setelah kita stop, maka kita cantolkan osiloskop di sini. Nah, ada 4 sinyal yang bisa dibaca. Kita pakai satu saja, yang A, dengan cara klik di sini. Masukkan di sini. Sudah. Seperti itu saja. Sebenarnya bisa dicantol sinyal generator kalau misalkan ini kaitannya dengan audio. Nah, kita run lagi. Oke,
sudah terbaca. Yang di rangkaian bawah bisa terlihat ini karena dia sinyal A, B, C, D itu nggak terbaca karena yang dicantolkan yang di A saja. Karena yang dicantolkan yang A saja, kita mau lihat sinyalnya bagaimana, maka kita bisa op ini bagian C, bagian B, bagian D. Nah, kita bisa lebih fokus ke sini. Ini satu gelombang. Nah, keterangannya ialah satu kotak bernilai 5 mV. Nah, posisinya ini di atas. Kita bisa turunkan dengan cara scrolling ini, position. Kita paskan. Hup, oke. Kemudian satu gelombang ini yang nilai satu kotaknya sekitar 5 mV. Peaknya berarti berapa? 1, 2, 10 mV. Ini nggak terlalu jelas ya. Oh, ini peaknya sekitar 5 volt. Di bawahnya, oh ini peaknya 5 volt. Kalau ke sini baru 5 mV. Nah, ini kita besarin kayak gini bisa. Nah, dia turun. Jadi kalau ini garis normal, maka satu kotaknya bernilai 10 volt. Karena ini 13, sekian, jadi nggak terlalu kelihatan naik ke atasnya. Kalau misalkan kita kecilkan naik ke atas jadi 1 atau 2, maka di sini nanti dari peak sampai garis normalnya ini akan terlihat hampir 6 lebih. Coba kita hitung ya. Dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2, 10, harusnya 6. Kurang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekitar itu ya. Yang ini bisa kita kecilin, besarin. 2, berapa gitu. Misalkan 2, sekian. Misalkan. Kayak gitu ya. Ini maksimumnya di sini kayaknya. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 kali segini. 12 lebih ya. Ya, sekitar itulah. Kalau terukur sekitar segitu. Kemudian ini channelnya AC ya. Kemudian kita bisa nggak auto atau kursor bisa. Oh, ini masih trigger, nggak ada trigger, kita nggak pakai trigger. Mana posisinya seperti ini, bisa digeser yang horizontalnya kalau mau pas seperti ini. Nah, kemudian bisa di invert, bisa enggak, tapi biasanya kalau 2 sinyal baru bisa kelihatan. Kemudian apalagi ya, oh ya, bentuk sinyalnya ini kan sinusoidal. Ini sebenarnya bisa diganti pakai sinyal generator. Kita stop dulu. Nah, pattern generator. Oh, ini untuk IC digital. Pakai yang ini, bentar. Nah, kita masukkan ke sini ya. Oke, coba ya, kita run lagi. Oke, ini udah kelihatan. Tadi sinyal generatornya 50 ya. Nah, ini bisa diubah bentuk waveformnya. Oh, belum diluruskan, makanya nggak bisa. Oke, pokoknya seperti itu. Ini bisa diubah bentuk formnya, sinusoidal, zigzag, range. Naikin range-nya, diturunin range-nya bisa, levelnya bisa dinaikin, diturunin. Ini juga. Nah, tadi kan 50 Hz. Ketika taruh 1 kHz kelihatan dia gerakannya. Kalau misalkan kita turun dari ini sampai sini aja, dia stabil. Kalau kita naikin lagi, dia kelihatan pergerakannya kecil gitu. Kemudian
karena frekuensi makin tinggi itu makin cepat geraknya, atau kalau misalkan dia konstan penglihatannya dia jadi lebih rapat seperti itu. Ini kita kecilkan, bisa. Ini kalau pakai DC kelihatan banget nih, kayak gitu. Ini sekitar itu ya. Jadi kalau sudah sampai osiloskop saja sudah benar. Yang ini nanti kalau sudah masuk ke amplifier sangat berguna. Jadi bisa kelihatan waveformnya. Polarity ini untuk ada komponen yang punya kutub positif, kutub negatif seperti itu. Kita stop saja. Ada 9 message debugging, mari kita lihat. Salah situ simulation is running in real time due eksistensi CPU. Jadi tergantung pada CPU Anda. Kita tutup simulation lognya. Ini tetap jadi perhatian ya. One root katanya itu di sini root seed karena berhubung di sini ada 2 rangkaian ya, sekaligus terhubung, seharusnya tidak seperti itu. Kemudian ini kita blok, kita delete. Nah, misalkan ini juga kita delete, kita pasang switch, kembali lagi dengan cara klik bagian sini komponen mode, maka kembali lagi pada komponen-komponen yang kita pilih tadi. Switch, kemudian lamp. Kita hubungkan. Firmware. Oke. And then kalau kita ngukur lampunya, tapi setelah ada lampu pasti tegangannya turun. Tadi kan 13, sekian. Kalian bisa buktikan tegangannya turun karena hambatan. Hambatannya bertambah karena adanya lampu. Nah, taruh di sini. Ingat, ukur tegangan harus paralel. Tidak boleh seri. Kalau mau tahu dia seri, itu kalian harus putus ini dulu. Ini putus, delete wire, kita bisa ngukur arusnya dengan cara seperti ini. Kalau seri dia sejalur. Oke? Oke. Kita run. Nah, sebentar. Ini belum terhubung ya. 155 volt dimasukkan ke trafo visinnya. Switch. Oke. Bisa dilihat, oh masih 13 karena dia paralel ya, masih terukur, dan terlihat di sini bahwasanya arus yang mengalir sekitar 0,58 ampere seperti itu. Tegangannya walaupun di sini sebenarnya tulisannya lampu 12 volt, tegangannya masih 13,9 seperti itu. Harusnya lebih rendah sih karena kalau dihubungkan dengan lampu otomatis kita menambah hambatan seperti itu. Kemudian kita stop saja. Nah, untuk penjelasan ketika kita run, kemudian kenapa di sini terbacanya 155 volt itu terkait dengan fungsi daripada voltmeter tadi yang tidak bisa membaca seperti osiloskop per kotaknya sekian volt. Ini membacanya voltage RMS. Begitu pula dengan AC ammeter ini, dia bacanya yang RMS-nya IRMS. Ini juga. Ini kalau misalkan kita pasang seri, maka kelihatan lampunya. Nanti kita pasang seri ya. Coba kita stop dulu. Lalu ini kita hapus wire-nya. Kita tambahkan satu lampu. Misalkan lamp ditaruh di sini. Taruh di sini, kita hubungkan. Ini kan seri ya. Kita jalurnya kayak gini. Trup. Ini masih seri walaupun dia belok ya. Nah, ini seri, otomatis tegangan paralel yang di sini beda dengan yang ini. Kita ukur, lampunya kita ubah dulu, bisa nggak ya? Sekian, ini jadi berapa volt gitu, edit. Ini jadi misalkan 15 volt, biar beda. Yang di bawah 12 volt. Kemudian kita tambahkan AC voltmeternya di sini dengan cara ambil, pasang. Ingat ya, berarti ini yang diukur adalah tegangan lampu. Oke, sudah stop ya, kita running. Oke, bisa terlihat, oh hampir sama ya. Kalau kita gedekan lagi watt voltage-nya bisa nggak? Misalkan di sini lebih besar, misalkan 25.
Oh, resistennya 50 misalkan. Ya. Resistennya 50, kita play. Nah, bisa dilihat di sini lampu yang berbeda, hasil tegangannya juga berbeda. Ini tadi 25 volt sekian ohm, ini 12 volt, ada keterangannya nanti kalau misalkan diklik kanan, terus AC voltnya segini, ampere meternya menurun, tadi kan 0,58, sekarang jadinya 0,19. Nah, ini pengukuran sederhana yang sebenarnya kalian bisa terapkan dalam perhitungan analisisnya. Saya off. Nah, untuk menjadi latihan kalian dapat menjelaskan fenomena tersebut berdasarkan teori kajian tentang arus bolak-balik. Demikian tutorial yang saya berikan tentang tegangan bolak-balik, arus bolak-balik. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.